Pertanyaannya Bang, kapan badan kita masih menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan kapan badan kita menggunakan lemak sebagai sumber energi? Baik, pertanyaan ini muncul dari VT saya yang kemarin ya, yang saya bahas bahwa tubuh kita itu sebenarnya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi atau bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi artinya ada orang-orang yang tubuhnya itu masih dominan menggunakan glukosa sebagai energi untuk beraktivitas sehari-hari, untuk bekerja, berolahraga, berjalan, bernapas, berkedip, bahkan mata kita berkedip itu butuh energi, dan mereka masih menggunakan glukosa. Ya, ada juga orang-orang yang menggunakan lemak sebagai sumber energi untuk berjalannya, bekerjanya, olahraga, fitness, angkat beban, ya kan, bahkan berkedip sekalipun itu sekali lagi butuh energi, dan orang-orang ini menggunakan energinya dari lemak. Nah, pertanyaannya ini menarik ya, ditanyakan kapan tubuh kita menggunakan glukosa, kapan menggunakan lemak. Baik, jadi gini ya, glukosa itu adalah zat kimia ya yang memang sangat mudah digunakan oleh tubuh. Artinya adalah ketika ada makanan yang masuk, lalu kemudian makanan ini dipecah menjadi glukosa, maka tubuh kita pasti menggunakan glukosa. Karena glukosa ini satu, tidak boleh banyak di dalam darah. Artinya kalau masuknya banyak lalu di darah jadi banyak, maka mau nggak mau memang glukosa yang harus digunakan. Yang kedua ya, glukosa ini sangat mudah dipecah oleh tubuh, digunakan oleh tubuh menjadi ATP ya. ATP itu adalah adenosin trifosfat ya, itu adalah energi tubuh kita. Nah, glukosa ini sifatnya memang sangat cepat ya diubah menjadi ATP tadi. Nah, sedangkan ya kalau misalkan kita masih setiap hari makannya nasi, setiap hari kita masih makan tepung, setiap hari kita masih makan gula, ya nggak pernah berpuasa dan sebagainya, maka tubuh kita pasti masih menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Jadi jangan berharap ketika teman-teman masih makan nasi, berharap tubuhnya menggunakan lemak sebagai sumber energi, itu nggak mungkin. Karena nasi itu masuk ke dalam tubuh, dipecah menjadi glukosa. Ya kan, tepung masuk ke dalam tubuh, nanti jadi glukosa. Gula masuk ke dalam tubuh, baik gula pasir, gula merah, gula aren, gula yang ada di buah-buahan, semua gula masuk ke dalam tubuh jadinya glukosa. Nah, ketika masuknya seperti ini, maka tubuh pasti menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Ya, masalahnya adalah teman-teman, kalau misalkan kita kelebihan glukosa, maka kemudian glukosa ini disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau teman-teman sekarang gendut, berlemak, obesitas dan sebagainya, jangan berpikir bahwa itu karena teman-teman banyak makan lemak, bukan. Kalian kebanyakan makan nasi, kebanyakan makan gula, kebanyakan makan tepung. Karena terlalu banyak ya, sedangkan di darah tidak boleh glukosa itu jumlahnya tinggi ya, dan tubuh tidak bisa menyimpan glukosa, maka kemudian tubuh mengkonversi glukosa tadi menjadi lemak dan kemudian disimpan di dalam tubuh. Ingat ya, jadi lemak di dalam tubuh itu terbentuk dari glukosa, bukan dari lemak. Jadi jangan berpikir bahwa aku udah gendut nih, aku males lah makan yang digoreng-goreng. Ya, kalian pikir lemak di tubuh itu dari minyak yang kalian makan? Enggak ya. Nah, itu. Lalu catatan berikutnya adalah ketika tubuh kita masih menggunakan glukosa, maka biasanya peradangan masih banyak ya, lemak banyak, kemudian peradangan masih banyak. Nah, kalau peradangannya banyak, biasanya apa? Gampang pegel, lutut sakit, asam urat, kolesterol, bisa stroke, jantung dan sebagainya. Nah, cobalah periksa ya, periksa ke rumah sakit, orang-orang yang sakit diabetes, orang-orang yang sakit stroke ya, hipertensi dan sebagainya. Itu ya dalam tanda kutip bisa dipastikan, walaupun tidak semua ya, bisa dipastikan pasti adalah mereka-mereka yang memang makannya ya banyak nasi, banyak gula, banyak tepung. Nah, seperti itu. Ini adalah sisi pertama ketika tubuh kita menggunakan glukosa. Nah, pertanyaannya, kapan tubuh kita bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi? Nah, tubuh kita akan menggunakan lemak sebagai sumber energi ketika tidak ada masuk glukosa ke dalam tubuh. Nggak masuk nasi, nggak masuk gula, nggak masuk tepung, nggak masuk karbo. Lama-lama tubuh kita akan tahu bahwa oh, ini nggak ada glukosa nih ya. Karena tidak ada glukosa, maka kemudian insulin kita akan rendah. Hormon insulin ini memberi sinyal ke otak agar otak ini memerintahkan tubuh bahwa gini loh, insulin ngasih sinyal ke otak. Bahasanya gini lah, bahasa kita ya. Otak, ini nggak ada gula nih di tubuh, kita butuh energi ya. Lalu kemudian otak mikir, oh iya nggak ada gula, sedangkan kita tetap butuh energi. Lalu otak memerintahkan tubuh, yuk
gula nggak ada nih, jadi pakai lemak yang ada di tubuh, pakai lemaknya, pecah lemaknya, jadikan lemak itu sebagai energi. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi itu adalah ketika satu, tidak masukin glukosa lagi. Ya, ingat glukosa itu bisa dari karbo, bisa dari tepung, bisa dari gula. Nah, bagaimana agar kita tidak kemasukan glukosa? Itu yang sering saya bilang ya, makan full yang hewani. Karena kalau kita makannya full hewani, di hewani itu tidak ada glukosa. Kalaupun ada, itu dia butuh konversi yang agak panjang lah gitu ya. Bedalah sama ketika kita makan nasi. Nah, ketika kita sudah tidak masukin glukosa, kita juga bisa mengakselerasi dengan cara apa? Melakukan puasa. Jadi kalau kita sudah nggak masukin glukosa, lalu kemudian kita puasa, itu udah double itu ya. Glukosa nggak masuk, lalu puasa juga gitu. Akhirnya apa? Tubuh kita benar-benar akan ngedrop kadar gula darahnya, lalu dengan kecanggihannya, Allah itu kan menciptakan tubuh kita itu sudah dalam keadaan yang paling sempurna, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah itu menciptakan tubuh manusia itu sesempurnanya penciptaan lah bahasanya gitu. Artinya kalau kita sudah kekurangan gula, pasti tubuh nggak mungkin akan kolaps selalu mati seketika, enggak. Ada mekanisme lain, ketika tidak ada gula maka lemak yang akan dipecah oleh tubuh. Nah, kalau kita sudah seperti ini, jadi kalau kapan kita menggunakan lemak ya ketika tidak ada glukosa masuk, kemudian tidak ada puasa juga. Efek positifnya kalau kita menggunakan lemak sebagai sumber energi adalah ya ini ya, tidak gendut, peradangan sedikit, asam urat tinggi nggak sakit, kolesterol tinggi nggak masalah gitu ya. Kemudian biasanya lebih berenergi, nggak gampang ngantuk, nggak cepat lapar ya kan. Tapi kalau orang-orang yang masih menggunakan glukosa, coba baru makan nasi sebentar, serang beberapa jam udah ngerasa lapar ya kan. Terus apa lagi? Baru makan ngantuk ya, lemes ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau tubuh kita sudah menggunakan lemak, maka kemudian ya kita menjadi lebih langsing, lebih sehat, kemudian tidak ngantukkan, lebih berstamina dan sebagainya. Nah, mungkin itu jawabannya. Cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan menjadi pencerahan buat semuanya ya. Jangan lupa follow saya ya, tapi karena disclaimer-nya ya, karena saya bukan dokter, teman-teman boleh percaya boleh enggak ya.